Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Ayo belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia secara mandiri. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan mengenai tari Kancar Papatai sebagai salah satu keberagaman tarian secara tepat. Dan yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan penyebab gangguan sistem pencernaan secara tepat. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, maknanya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia menyebabkan adanya begitu banyak bahasa atau dialek daerah. Oleh karenanya, bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam menjembatani keberagaman bahasa tersebut. Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Selain dijembatani oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kerjasama dapat terjalin karena manusia merupakan makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan dan keberadaan orang lain, sehingga timbul kesadaran untuk saling menjalani hubungan yang erat demi memenuhi kebutuhan bersama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembangunan sosial, di mana ada penggabungan aspek sosial dan ekonomi guna pembangunan kesejahteraan bersama. Nah, pada hari ini kita akan menambahkan pokok bahasannya yaitu mengenai pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya itu adalah penggabungan dari aspek sosial dan aspek budaya untuk tentu saja kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar apa yang dapat kalian lihat atau kegiatan apa yang menurut kalian terjadi pada gambar? Ya, tepat sekali. Pada gambar pertama ada seorang siswa sekolah dasar yang tengah memainkan alat musik daerah. Dan pada gambar kedua ada anak-anak yang sedang berlatih tari tradisional. Kedua gambar di atas merupakan upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan upaya pembangunan sosial budaya.
Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, kegiatan seni untuk melestarikan budaya itu sangat penting karena Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ada begitu banyak tarian tradisional, alat musik tradisional yang patut kita lestarikan. Untuk melestarikannya, tentu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal ya beberapa tarian daerah asalnya, kemudian properti yang digunakan untuk tarian tersebut. Nah, pada hari ini kita juga akan mengenal satu tari lagi. Nah, tari kancet papatai. Nah, coba perhatikan pada gambar. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Nah, kalian dapat lihat juga dari gambar bahwa tarian ini menggunakan properti sebuah tombak atau pedang, kemudian juga menggunakan perisai karena gerak tari ini menggambarkan peperangan yang terjadi. Nah, untuk gerakannya cukup sederhana, yaitu yang pertama melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satu lagi seakan memegang tameng. Kemudian berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunus pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, gerakan tari kancet papatai ini dapat kalian coba di rumah untuk mengenal bagaimana gerakan salah satu tari tradisional. Tentu saja mencoba melakukan gerakan ini juga seperti halnya kalian berolahraga yang dapat membuat tubuh kalian melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu kita perlukan untuk menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah sembelit yang dapat membuat kita kesulitan buang air besar. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, untuk dapat beraktivitas, kita juga memerlukan energi dari makanan. Selain sebagai sumber energi, makanan juga bermanfaat sebagai pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, sistem pencernaan merupakan bagian yang vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan makan makanan yang bergizi
serta olahraga yang teratur. Tapi anak-anak, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari yang namanya gangguan. Karena secara tidak sadar kadang-kadang kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan makanan. Nah, untuk tugas kalian, temukanlah atau tentukanlah faktor-faktor penyebab gangguan sistem pencernaan. Nah, salah satu contohnya yang sudah Bu Guru siapkan adalah karena kita makan tidak teratur. Makan tidak teratur itu makannya sering terlambat dari jam makan sehingga pada saat makan itu menjadi terlalu kenyang, atau karena terlambat makan itu perut itu asam di lambung itu sudah tinggi sehingga menyebabkan luka pada lambung dan menyebabkan penyakit yang pernah sudah kita bahas, yaitu penyakit emah. Nah, sekarang kalian temukan faktor-faktor lain yang menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Silakan buat di buku latihan kalian dan buat gambar atau peta pikiran secara sederhana ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas begitu banyak hal hari ini, dari pembangunan sosial dan budaya yang ditandai atau dilakukan dengan aktivitas menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan tarian, bahkan emansipasi wanita seperti wanita dapat berpendidikan tinggi pun termasuk salah satu pembangunan sosial budaya. Kemudian kita juga membahas salah satu tarian tradisional lagi, yaitu tari Kancet Papatai dari Kalimantan. Dan kemudian kita juga membahas pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan, dan untuk tugasnya kalian juga sudah diberikan tugas berupa menentukan atau menyebutkan faktor yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ibu berharap kalian tetap semangat sehat dan semangat belajar.